Hai, cek. Ini merupakan salah satu topik yang sangat menarik untuk kita bahas. Kenapa? Karena hal ini yang menjadi sebuah permasalahan yang bikin seseorang itu bisa hancur dalam keuangannya, selain keuangannya bisa hancur dalam karir, bahkan bisa hancur dalam keluarganya. Bukan hanya itu, ini bisa juga mengakibatkan kehancuran dalam dirinya. Nah, gue mendapati beberapa berita yang hari ini cukup sangat viral. Nah, apa-apa saja sih berita tersebut? Berita ini mengacu pada bagaimana seseorang melakukan tindakan kejahatan, tindakan yang membuat kerusakan pada dirinya, selain merusak orang lain dan dapat merusak dirinya, citra dirinya, keluarganya, bahkan bisa menghancurkan dalam reputasi dan keuangannya, ekonominya. Apa sih itu? Inilah sebuah penyakit yang harus cepat-cepat seseorang sadari, cepat-cepat identifikasi dalam dirinya. Penyakit tersebut adalah PMO, Poor Motivation Orgasm. Kamu sudah tahu pasti, ini merupakan sebuah penyakit yang semua orang bisa mengalaminya. Mulai dari seorang remaja sampai orang yang sudah berusia lansia. Ini sudah sangat viral di Indonesia, mulai dari reputasi yang sangat tertinggi sampai reputasi dirinya yang paling rendah. Semua orang bisa terkena, semua bisa terjangkit penyakit ini. Karena kenapa? Ada sebuah sistem dalam dirinya yang tidak dapat dia kendalikan. Kalau seseorang itu bisa mengendalikannya, maka dia sudah dapat menghancurkan kebiasaan tersebut dan bisa memudarkan ataupun bisa melupakannya. Gue teringat sebuah kisah di mana ada seorang pemuda, dia adalah nabi. Dia adalah seorang nabi, namanya Nabi Yusuf, di mana dia bisa menundukkan hawa nafsunya. Di mana dia digoda oleh seorang wanita yang sangat cantik. Seorang ratu lah kita katakan. Sudah di sebuah tempat, hanya mereka berdua. Tapi Nabi Yusuf bisa mengendalikan hawa nafsunya, bisa lari, bahkan takut untuk melakukan hal tersebut. Karena kenapa? Dia memiliki sebuah keyakinan yang kuat. Nah, itu merupakan sebuah kisah yang bisa mengingatkan kita bagaimana cara untuk mengatasi yang namanya PMO. Kalau melihat dari kita semua, gue atau lo juga pasti pernah melakukan hal ini. Tapi di sini gue, lo, bareng-bareng kita untuk belajar, untuk bisa terlepas dari jeratan kebiasaan buruk ini. Jangan sampai ini bisa menjadi sebuah lingkaran setan yang dimana kita menginginkan hal yang besar, karena lingkaran setan ini kita berada di lingkaran setan, kita tidak dapat mendapatkan yang namanya impian yang besar tersebut. Sehingga hal ini kemudian harus kita lepaskan. Gue belajar, lo juga belajar. Di sini gue bukan ingin menggurui, tapi di sini gue pengen sama-sama bareng lo untuk bisa terlepas dari ini. Karena kenapa? Selain ini bisa merusak reputasi kita, ini juga dapat merusak kepercayaan diri kita, bisa merusak kehidupan kita, baik diri kita, orang lain, bahkan keluarga kita. Tidak dapat dipungkiri ya, hal ini karena banyak pemicu. Hal ini ada banyak pemicunya, mulai dari handphone yang informasi dapat kita temui, bisa kita lihat di situs-situs, dan ya
hal itu sekarang tidak bisa dielakkan lagi. Tinggal bagaimana cara kita untuk lari, untuk keluar dari jebakan ini. Gue sadar kenapa kita harus keluar. Karena hal itu dapat mematikan ide cemerlang, potensi-potensi dalam diri kita, dan masih banyak hal yang ajaib dalam diri kita bisa terjadi dalam diri kita. Cuman karena kita berada di lingkaran setan ini, kita mengulang, kita bertobat, mengulang, bertobat. Sampai kapan kita mengulang, bertobat, mengulang, bertobat? Come on man, kita harus coba untuk keluar. Kita merasakan sakit, merasakan kegelisahan. Pasti ketika kita keluar dari hal ini, kita coba untuk bertahan. Pasti rasanya sangat-sangat sulit untuk kita tahan. Tapi ketika kita sudah lewati sehari, 1 minggu, 1 bulan, bahkan sampai 1 tahun, 10 tahun, seumur hidup, wah, itu sangat keren. Apa yang dapat kita dapatkan dari hasil yang telah kita lakukan? Yang pertama, kreativitas makin menambah. Yang kedua, diri kita makin roaming. Coba kita lihat, pasti banyak ide-ide yang kita telah lewati karena disebabkan kita canduan dalam menonton, karena PMO ini, dan juga karena hal ini dapat menghilangkan kreativitas kan. Selain kreativitas, ya dapat merusak diri kita, dimana tubuh yang pengen kita bentuk, wajah yang halus yang kita inginkan, itu mungkin hanya sebagai mimpi saja. Nah, yang ketiga apa? Kita menginginkan konsistensi untuk mencapai pekerjaan yang kita inginkan. Seperti mencapai sebuah target. Ketika kita terlena dengan hal ini, kita akan lupa. Kita akan menunda keinginan-keinginan tersebut. Kenapa? Kehilangannya kepercayaan diri. Mari kita sama-sama untuk melawan hal ini. Memang tidak mudah untuk keluar, tapi coba saja dalam sehari. Kita pergi ke kalender, kita lihat nih tanggal berapa. Ketika kita sudah lewati hari itu, kita lingkarin. Kita X kan. Besok pun begitu. X kan. Tanpa disadari, dengan kita otomatis melakukan hal ini, kita sudah terlewatkan dari yang namanya lingkaran setan. So, gue Bro Rian. Semoga hal ini dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk menuliskan pendapatmu di kolom komentar untuk kita diskusi bersama. So, thank you. Goodbye.